Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol di Jumat malam ini. Yes, ini Jeremia Devin sendiri yang langsung ngasih ke kami berdua di Komi Para Dua. Mohon maaf, aku menunda, bukan menunda, karena aku udah punya ini kan, jadi ambilnya kapan-kapan deh gitu. Karena aku pikir sama. Aku pikir sama, dulu aku beli ini. Betul. Jadi aku udah lama juga, Devin, baca yang ini tuh udah lama gitu. Cuman kan karena ini nggak selesai ya, ada bersambungnya, jadi kita hold back buat nge-reviewnya. Betul sekali. Nah, pas ketemu di Komi Para kemarin, alhamdulillah Mas Bagas dikasih. Mas Dari sama Mas Bagas mau nggak komik? Hah? Mau nggak? Ya mau. Mau lah. Ya mau dong. Mungkin, thank you banget gitu. Akhirnya sampai juga kami menyelesaikan ini dan sampai juga di review ini. Secara produk jelas berbeda sama yang pertama, mana Riz? Nah, sama yang pertama, ketebalan juga berbeda. Jadi hampir separuhnya ini adalah itu. Hampir separuhnya buku yang tebal ini adalah yang pertama. Dan Jeremia Devin itu membenahi dari sisi teks atau dialog. Benar. Itu dibenahi sama Jeremia Devin, lebih enak untuk dibaca. Sama ditambahin toning grayscale-nya itu diperbaiki, pencahayaan diperbaiki, jadinya lebih enak untuk dibaca. Sekilas mungkin nggak terlalu, kalau kayak Daris gitu yang nggak terlalu into dengan art gitu, kayak oh ya sama aja kira-kira. Ya aku nggak sih, aku ngehnya dialognya. Ya, tapi setelah dilihat berbandingin benar-benar sebelahan gitu, oh kerasa bedanya gitu sih. Nah terus ini komik kedua yang aku baca dari dia. Oke. Yang dulu itu aku pernah baca Dopamin. Oh, aku belum. Itu dulu dirilis apa ya? Aku lupa di Facebook atau di Traktor, dan itu aku udah langsung ngehook sama dia. Oke. Dopamin itu karena Jeremiah itu dia punya isu untuk diangkat di komiknya. Dia punya isu terlepas dari bagaimana kemudian delivery-nya ya. Tapi punya isu dan bisa menyelesaikan isunya itu kan it's good thing ya. It's good thing. Ya. Kayak ada keresahan gitu ya. Itu yang kemudian ketika aku baca ini aku nggak dapet yang ini. Ini tuh adegan gelut aja. Betul. Adegan gelut aja yang pertama. Nah, baru ketika baca ini yang kelan akhirnya sama. Cuman ini tuh ada chapter lanjutannya. Baca ini tuh ternyata dia pengen menyampaikan sesuatu dalam hal ini, itu adalah penerimaan terhadap diri sendiri. Filosofis ya? Filosofisnya cukup dalam. Dibalut dengan adegan pertarungan. Betul. Agak Mas Bagas tadi nyebut agak mirip Record of Ragnarok. Di chapter keduanya, di chapter terakhir aku ngerasa ada vibe-nya Record of Ragnarok, pertarungan sama ending-endingnya. Kan flashback-nya biasanya seperti itu. Tapi nggak tahu Jeremia ada inspirasi dari sana apa enggak. Tapi yang jelas teman-teman, karyanya Jeremia Devin ini secara presentasi, secara art bagus banget. Bahkan ada komik-komik yang isinya berantem aja, fight aja, tapi hanya style over substance, yang dimana itu ada gayanya keren, stylenya keren, tapi secara gerakan nggak representatif untuk gerakan action. Ini representatif, ini oke secara flow, alur gerakannya oke, dan ya ibaratnya untuk sebuah komik cowok berantem laki banget lah. Iya, ini shonen sih. Ini kerasa maskulin. Maskulin banget. Ini tuh udah oke sekali gitu. Nah, pada saat aku lupa kenapa aku bisa ngeklik ke Facebooknya Jeremia Devin, itu aku ngelihat art-artnya dia gitu. Emang bagus banget. Iya, dan emang bagus dari Dopamin ini perkembangan. Iya, kerasa banget ya. Kerasa banget. Dan Jeremia Devin tuh punya potensi yang luar biasa banget sih. Untuk next, maksudnya jadi salah satu komikus yang oke banget lah menurutku. Ini jadi agak mirip, kalau aku ngomongin potensi ya, nggak jauh beda sama Ason. Oh iya. Kalau ngomongin potensinya. Mas Ason post factum ya. Jadi kalian sama-sama punya potensi yang oke banget buat yang kurang yang masih banyak yang bisa diimprove, terutama tentunya ya. Betul. Kalau aku paling sukanya sebenarnya bukan di adegan aksinya. Tapi dia tuh sebisa mungkin masukin elemen Indonesianya gitu. Iya.
di komik pertarungan, di komik Slice of Life itu kan yang sangat mudah ya. Ya. Sangat, tapi di komik pertarungan apalagi antah berantah itu kan agak-agak sulit kan. Agak-agak sulit. Nah, dia di sini lumayan bisa elemen Jawa ya terutama ya, tapi Jawa namanya Tole, jurusnya juga. Gila, aku paling suka sebenarnya jurusnya sih. Iya. Penamaan jurus, pengenamaan itu kan mirip Raga Sukma. Iya, makanya benar. Nah, bagaimana penamaan jurus, bagaimana masuk Raga Sukma. Nah, aku juga mau nyampaikan ke Jeremiah Devin dan teman-teman lain yang mungkin fokusnya sama atau concernnya sama ya. Kalau emang mau fokus di fight action, ya kayaknya di double down di sana sih oke aja, karena teman-teman di Raga Sukma juga mainnya ke sana, kemudian terus-menerus diasah dan diperbaiki delivery-nya, storytelling-nya, dialognya segala macam gitu, karena nyisipin hal-hal yang filosofikal di adegan bertarung kan juga nggak mudah kan. Makanya ini kekurangannya mungkin jadi terkesan preachy. Ya. Karena di awal tuh lebih ke aksi, kemudian di tengah-tengah jadi agak preachy gitu. Dan itu soal delivery sih. Ya, dan sekali lagi nyambung soal delivery adalah kebanyakan dari teman-teman yang maunya komik aksi, komik fight, silat, gelut itu karena terlalu fokus di sana sehingga membuat pembaca tuh kayak sebenarnya yang mau kamu sampein tuh apa sih? Yang mau kamu tawarin tuh apa sih? Kok ujuk-ujuk dari awal udah langsung tentang konfrontasi segala macam. Nah, itu tuh buat yang senang fight kayak misalnya aku atau mungkin Daris atau siapapun itu ya oke aja, ini tahu nih kita fight gitu, tapi untuk pembaca yang seharusnya bisa dibuka marketnya, bisa dibuka segmennya untuk juga menyukai, akan kebentur dengan itu di awal gitu. Jadi kalau delivery-nya lebih ada backstory-nya kenapa hal ini terjadi, mungkin teman-teman yang tadinya baca drama, tadinya baca yang lainnya itu atau horor gitu akan lebih ternyata masuknya ke sini. Ternyata masuknya untungnya itu memang Klan Akhir tuh dicetak 1 volume. Ya. Jadi kita kalau udah baca kita harus baca sampai akhir kan. Nah, backstory-nya tuh baru keluarnya di akhir. Di akhir. Makanya di sini tuh sebetulnya kalau mau direview juga apa yang direview karena gitu. Isinya pertarungan aja. Betul, gitu. Nah, kalau ini kita bisa ngomongin soal makna-makna kehidupan, bahwa pilihan dan lain sebagainya, dan aku penekanan terhadap antagonismenya itu terlalu kuat. Lalu ketika kemudian di ending itu bisa jadi gandengan tangan, itu jadi agak patah menurutku. Itu aja sih kekurangannya buatku sih. Soalnya terlalu kuat nih, ini antagonisnya bener-bener antagonis nih. Soalnya kalau di Record of Ragnarok itu dua-duanya dikasih porsi. Betul. Makanya ketika siapapun yang menang, kita akan tetap rooting tuh dua-duanya gitu. Bedanya mungkin di situ. Ya. Tapi kita kalau di sini rootingnya ke Tole aja. Betul. Ya sekali lagi teman-teman, kalau namanya Tole itu kan aneh sebenarnya kan. Tole, ya. Tole itu kan panggilan ya. Betul. Tapi itu aku suka. Ya, secara penempatan nama menarik sih. Dan Mas Jeremy itu kan orang Solo kan. Jadi make sense semua. Presentasi budayanya, terus dialognya, nama jurusnya itu make sense ketika aku ngerti dia orang Solo. Minimal dia tinggal di Solo, jadi dia ngerti budaya Solo. Tapi mohon maaf kalau sok tahu ya. Makanya dengan itu sih aku berharap banget ya Jeremiah Devin next bisa menelurkan karya-karya yang semakin matang lagi sih, karena bertambahnya usia juga pasti berkontribusi terhadap hal itu gitu, artinya pengalaman, bacaan segala macam gitu. Jadi pijakannya udah bagus ya, secara komik, secara gambar, secara paneling, kita nggak ada yang perlu dikomentarin lah soal visual gitu, tapi soal delivery itu kalau naik levelmu jadi beberapa kali lipat itu akan sangat menarik untuk di masa depan komik Indonesia sih. Masih muda, jadi perjalanan masih panjang, santai saja. Kenapa kami bilang kamu masih muda? Karena pas foto sama kami kamu nunduk. Bukan itu. Merem dia? Iya, merem sih. Gitu, jadi enggak bercanda itu Jeremiah. Bercanda. Oke sih, itu aja. Tapi ternyata memang kelihatan muda sih, nggak ngerti umurnya sih. Iya, karena harusnya sih iya.
Ya harusnya sih. Oke, itu aja teman-teman untuk Kelana Akhir. Silakan dicari di Facebook juga Jeremia Devin namanya. Nanti mungkin kalau ketemu nanti mungkin kalau aku link ya? aku nanya mungkin link jualan mungkin aku kasih di bawah kalau ketemu ya. Tapi kalau misalnya ternyata videonya udah dirilis terus Jeremia Devin mau ngasih link sendiri di komentar ya silakan aja. Nanti kami pin. Gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan komik lokal Jumat malam berikutnya. Bye.